Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Rasyadan Reza Putra, NRP 052 1194 000 0026 dari kelas Manajemen Proses TI Paralel C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai APO 7, yakni Manage Human Resource. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan description-nya terlebih dahulu. Jadi description dari human resource atau manage human resource yaitu menyediakan sumber daya manusia, kemampuan pengambilan keputusan, dan penempatan posisi yang optimal pada sumber daya manusia. Tujuan dari manage human resource ini yakni mengoptimalisasikan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Ada 3 yang memiliki responsibility, yakni yang pertama IT Heads and Manager, kemudian ada Project Manager Office, dan ada Human Resource Head. Dan juga ada 2 pada accountability, yakni Chief Information Officer dan Strategy Committee. Manage Human Resource ini memiliki goals, dan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada process goals, dan yang kesatunya adalah IT goals. Pada proses goals ini, ada proses goal 1, yakni untuk menciptakan struktur dan fleksibilitas pada organisasi. Nah, tolak ukur keberhasilan atau measurement-nya yakni tingkat kepuasan bisnis dalam pengambilan keputusan. Untuk proses goal 2, memiliki manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Measurement-nya yakni persentase staff yang mengundurkan diri, apakah banyak, apakah sedikit. Nah, nanti bisa dihitung melalui itu. Kemudian ada IT goals. Nah, yang IT goals yang pertama yakni menyelaraskan strategi IT dan bisnis. Untuk measurement-nya, persentase tujuan strategis perusahaan yang didukung oleh tujuan strategis IT. Kemudian IT goals kedua, optimalisasi kemampuan dan aset TI. Tingkat measurement-nya yakni tingkat kepuasan bisnis dengan biaya dan kemampuan IT. Untuk IT goals ketiga, menghadirkan program IT yang tepat waktu dan sesuai dengan alokasi dana. Measurement-nya yakni jumlah program dan proyek yang dihasilkan tepat waktu dan sesuai dengan alokasi dana. IT goals yang keempat, yakni memiliki personal yang kompeten dan termotivasi. Measurement-nya, persentase staf yang memiliki kemampuan IT yang memadai. Dan yang kelima, yakni IT goals. Yakni IT goals kelima, memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menghasilkan inovasi bisnis. Measurement-nya yakni jumlah prakarsa IT yang disetujui dari ide-ide IT yang inovatif. Nah, kemudian pada manage human resource ini, APO 7 ini juga terdapat proses yang bisa dibagi menjadi sekitar ada 6. Nah, akan saya bedah lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah mengelola staf kontrak. Mengelola staf kontrak ini salah satunya adalah menerapkan kebijakan untuk mengontrol pekerjaan konsultan. Mendapatkan persetujuan konsultan bahwa mereka akan mematuhi kebijakan dan kontrol organisasi. Mempertahankan hak manajemen untuk memantau kegiatan konsultan. Mendefinisikan dengan jelas peran dan tanggung jawab konsultan. Dan meninjau pekerjaan kontraktor secara teratur. Itu untuk pada proses mengelola staf kontrak. Nah, pada proses ini juga terdapat input, yakni yang pertama, inputnya adalah kebutuhan sumber daya proyek. Yang terdapat pada BAI 01, kemudian kebutuhan sumber daya pada BAI 01 juga, dan komunikasi akuntabilitas pada BAI 01 juga. Dan kemudian terdapat output, yakni kebijakan kontrak staf, perjanjian kontrak, dan tinjauan perjanjian kontrak. Proses yang kedua yakni merencanakan dan melacak pemanfaatan sumber daya manusia IT. Ini salah satu bentuk prosesnya, yakni membuat dan memelihara inventaris sumber daya manusia IT, memahami tuntutan saat ini dan masa depan, mengidentifikasi kekurangan dan menyesuaikan rencana pengadaan, membuat dan meninjau rencana kepegawaian, dan yang terakhir memelihara informasi pemanfaatan sumber daya manusia IT. Nah, pada proses ini juga terdapat input, yakni komunikasi strategi sumber daya yang terdapat pada EDM 04 dan alokasi anggaran yang terdapat pada APO 06. Kemudian untuk outputannya, yakni inventaris sumber daya manusia IT terdapat pada BAI 01, analisis kekurangan sumber daya BAI 01, dan juga catatan pemanfaatan sumber daya BAI 01. Kemudian proses selanjutnya yakni mengevaluasi prestasi kerja karyawan. Pada proses ini terdapat yang pertama yakni menetapkan tujuan individu dalam konteks tujuan perusahaan.
Kemudian, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan proses. Ketiga, mempersiapkan dan menyusun hasil evaluasi kinerja. Yang keempat, menerapkan dan mengomunikasikan proses disipliner. Yang kelima adalah memberikan umpan balik kinerja. Dan yang keenam adalah menerapkan proses pengenalan. Untuk dari proses ini terdapat input, yakni pertama program penghargaan yang terdapat pada APO 4, pendekatan sistem penghargaan EDM 1, hasil tinjauan kinerja sumber daya manusia BAI 05. Kemudian outputnya adalah tujuan staf, evaluasi kinerja, serta rencana perbaikan. Kemudian proses yang keempat, yakni menjaga keterampilan staf. Nah, itu didapatkan menentukan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan, memberikan rencana pilihan pengembangan karir, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan antara saat ini dan yang akan dibutuhkan. Kemudian mengembangkan program-program pelatihan untuk staf yang masih memiliki kekurangan dalam keterampilannya. Melakukan penilaian keterampilan secara reguler, dan yang terakhir meninjau materi dari program pelatihan. Nah, inputnya dari proses ini yakni pendapatan sistem penghargaan, kemudian ada skema pelatihan terdapat pada BAI 08, yang tadi pendekatan sistem penghargaan terdapat pada EDM 01, kemudian memantau hasil keterampilan terdapat pada DSS 04. Outputannya yakni membuat matriks keterampilan. Nah, bisa ditemui pada APO 1, 01 dan BAI 01, perencanaan pengembangan keterampilan EDM 04 dan APO 01 dan meninjau laporan. Kemudian ada proses mengidentifikasi staf kunci IT. Nah, di sini diukur oleh meminimalkan ketergantungan pada individu, mengelola jadwal liburan staf kunci. Prosesnya mengambil tindakan segera setelah pemerhatian staf kunci, kemudian menguji rencana cadangan staf. Nah, di sini terdapat inputnya, yakni inputnya adalah daftar staf yang kita miliki, yang dimiliki oleh human resource, dan outputannya yakni daftar staf kunci. Kemudian untuk yang terakhir, proses terakhir mempertahankan staf yang sesuai, yakni pertama mengevaluasi persyaratan kepegawaian secara teratur. Kedua, mengurus perekrutan personel IT. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan latar belakang calon. Yang keempat, mendukung perubahan kebutuhan bisnis melalui opsi kepegawaian yang fleksibel. Yang kelima, memastikan ketersediaan cadangan staf dan pertimbangan untuk melakukan pelatihan silang. Nah, inputannya yakni definisi praktik pengawasan yang dapat pada APO 1, rencana sumber daya yang telah disetujui terdapat pada EDM 4, dan rencana dan anggaran dan IT pada APO 1. Outputannya yakni evaluasi kebutuhan pegawai, rencana sumber daya personel, yang terakhir rencana pengembangan karir. Sekian penjelasan dari saya mengenai APO 7, Manage Human Resource. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada sesuatu yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.